You know it's gonna be good time. Hands up, take it out, canary, cook, I'm no tech. There's no telling. Better believe I'm coming now. You gotta take it up at night. And you choose to do this up my mind. No brain, no game. Better believe I'm coming now. I got the feeling that last I be with the feeling. Hold up the middle, power of the morrow. Semi the good tomorrow, he can't last. 마루대 기분 왔다 rolling out. Taking off, taking on, like go beyond. So let's take a taxi. Take taxi, tell me better fantastic. On a backseat, the backseat, tell me. Tanggal 30 Mei 1848, sekelompok pria bertemu di London untuk membentuk Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association. Nah, Prudence sendiri diadopsi sebagai simbol yang digunakan pada stempel perusahaan pertama dan mewarisi nilai-nilai bisnisnya. Pada tahun 1923, operasi asuransi jiwa luar negeri pertama, Prudential, dibuka di Calcutta, India, yang menandai dimulainya ekspansi global kami. Agensi asuransi umum dibuka di Tiongkok dan di Filipina selama tahun 1923-an, dan bisnis asuransi jiwa segera meluas ke Malaysia dan Singapura. Prudential memulai kiprahnya di Afrika pada tahun 1930. Ketika pejabat kantor pusat melakukan perjalanan investigasi selama 2 minggu di Afrika Selatan, temuan mereka menghasilkan pendirian kantor pusat di Johannesburg pada tahun 1931 dan pendirian kantor cabang di Nairobi pada tahun 1933. Pada tahun 1939, bisnis bersih baru di cabang asuransi jiwa luar negeri kami menyaingi bisnis di Inggris, dan bisnis internasional Prudential terus berkembang dengan cepat. Pada tahun 1994, Prudential Corporation Asia didirikan sebagai pengakuan atas potensi pertumbuhan yang tinggi di Asia. Nah, setelah merampung pemisahan bisnis Prudential di Inggris dan di Amerika Serikat pada tahun 2021, kini Prudential hanya berfokus pada pasar pertumbuhan dinamis di Asia dan di Afrika. PT Prudential Assurance atau Prudential Indonesia mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC berkantor pusat di Jakarta. PT Prudential Indonesia memperluas jangkauannya melalui 6 kantor pemasaran yang ada di kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Batam, Denpasar, dan juga Surabaya. Dengan dukungan lebih dari 100.000 tenaga pemasaran berlisensi, Prudential Indonesia siap melayani kebutuhan perlindungan masyarakat Indonesia secara proporsional dan terpercaya. Kegiatan bisnis apa sih yang Prudential Indonesia lakukan? Jadi, Prudential Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan asuransi jiwa dan layanan keuangan. Prudential berfokus menyediakan produk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, serta program tabungan dan investasi. Nah, Prudential Indonesia hadir untuk memberikan solusi perlindungan finansial dan perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Tapi apa sih tujuan dari produk-produk yang ditawarkan dari Prudential itu? Di antaranya untuk membantu mengelola resiko, memberikan perlindungan dari ketidakpastian hidup, dan juga membantu mencapai tujuan finansial bagi individu atau keluarganya. Nah, setelah kita jelasin nih tadi tentang sejarah dan juga kegiatan bisnis dari Prudential, kita juga punya apa nih, Dek? Kita juga punya podcast mengenai sebuah kasus dan juga solusi yang akan dijelaskan teman-teman kami. Yuk kita simak. Halo semuanya. Nah, di sini kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh asuransi jiwa yang ada di Indonesia, yaitu ada Prudential Life Assurance Indonesia. Nah, apa sih permasalahan yang akan dibahas? Jadi permasalahan pertama itu tentang rendahnya minat seluruh nasabah asuransi jiwa Prudential di Kabupaten Mimika dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Nah, jadi harga produk serta persepsi dan preferensi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi pertama ada pendapatan dari masyarakat tersebut tuh terbatas, beda dengan produk yang ditawarkan oleh PT Prudential di Kabupaten Mimika. Nah, juga ada kemarin di tahun 2020 ya sampai tahun 2021 ada COVID. Oh iya, COVID ya. Gitu. Jadi pada saat itu mereka lebih memilih untuk mengeluarkan uangnya di dalam kebutuhan sehari-hari daripada untuk membeli asuransi. Nah, tapi meningkat lagi di tahun 2023 karena mereka sadar bahwa
pentingnya untuk asuransi Asuransi, jiwa tersebut. ya. Nah, jadi meningkat tuh di tahun tersebut. Lalu turun lagi di tahun 2024. Nah, disebabkan karena faktor tadi tentang pendapatan mereka gitu, yang tidak sesuai dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Prudential di Kabupaten Mimika tersebut. Nah, jadi tentang permasalahan tadi yaitu tentang rendahnya calon nasabah. Nah, itu tuh kan disebabkan oleh COVID, terus ada pendapatan. Ada nggak sih solusi-solusi yang bisa kamu berikan tentang untuk permasalahan tersebut? Nah, dari permasalahan yang tadi kamu berikan gitu kayak calon nasabah rendah itu, kalau dari aku ya solusinya kita bisa ada edukasi dan kesadaran gitu bagi produk asuransi juga gitu. Nah, itu tuh bisa diberikan kayak kita memberikan kepada masyarakat gitu untuk memahami gitu, agar mereka tuh memahami gitu, apalagi soal asuransi jiwa gini gitu kan ya. Nah, dan sesi informasi di berbagai komunitas juga bisa kan kita salurkan gitu. Nah, kita itu bisa memfokuskan materi pada bagaimana asuransi itu berfungsi sebagai proteksi finansial gitu. Jadi kayak ya intinya kita membuat masyarakat tuh kayak ya kayak jangan terlalu menyepelekan asuransi gitu. Jadi asuransi itu penting sekali ya. Gitu. Nah, kemudian ada juga solusi selain itu gitu kayak penyesuaian produk dan harganya gitu. Nah, kita itu bisa mengembangkan produk asuransi yang lebih terjangkau gitu kan. Nah, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, kayak kemarin kan COVID juga termasuk masalah. Nah, premi yang lebih rendah itu namun tetap memberikan perlindungan dasar yang dapat meningkatkan aksesibilitas gitu. Dari dua solusi tadi, yang kedua itu tentang menurunkan premi yang lebih rendah sesuai dengan pendapatan kan. Nah, penting sekali sebenarnya itu karena kita harus sesuaiin harga di mana tempat kita berada. Iya, betul sekali. Jadi biar masyarakat juga cukup untuk melakukan Prudential gitu. Nah, kita udah selesai nih ngebahas permasalahan tentang calon nasabah. Ya, betul sekali. Kita ini udah Selesai beres nih ya soal tentang permasalahan yang tersebut satu. sama diberikan solusi juga dari kamu tadi. Nah, ada satu lagi nih permasalahan yang tadi yang kedua itu tentang tuduhan Tidak membayar. tidak bisa bayar sebesar 20 miliar. Nah, lebih asik lagi nih kita bisa ajak satu orang lagi buat bergabung dengan kita. Bisa nih. Siapa ya kira-kira? Nanti deh kita langsung undang aja. Surprise ya. Nah, jadi setelah kita membahas yang masalah tentang nasabah tadi kan. Nah, jadi untuk permasalahan yang kedua biar lebih menarik, kita undang satu lagi nggak sih, benar? Iya. Nah, sekarang kita bakal kedatangan tamu baru ya. Silakan masuk. Silakan ya. Gimana nih? Nah, jadi untuk permasalahan yang kedua itu ada tentang Prudential yang dituduh tidak mampu bayar sebesar 20 miliar. Oh iya itu Gimana itu? Gimana Nah. tuh? Bisa dijelaskan? di Prudential Life Assurance ini, kalau mereka tuh sempat menghadapi tuduhan sebesar 20 miliar dari akun TikTok gitu, yang menuduh mereka itu nasabahnya tidak menerima sebagian klaim yang dijanjikan atas kematian gitu loh. Nah, itu tuh menjadi sebuah pukulan besar sebenarnya buat Prudential Life Assurance ini. Nah, apalagi tuh ini mengklaim kematian yang hanya dibayarkan sebagian. Nah, menyebabkan kerugian bagi sekitar 100 nasabah di Prudential Life Assurance ini. Nah, dalam tanggapannya itu Prudential menekankan bahwa pembayaran klaim telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip itikat baik dari mereka. Jadi tentang masalah tuduhan tersebut yang bahkan sampai 100 orang tidak menerima pembayaran tersebut, ada nggak sih solusi tentang masalah yang dari tuduhan tersebut? Nah, untuk solusi dari permasalahan kegagalan klaim asuransi itu, yang pertama itu ada peningkatan transparansi dan proses klaim. Nah, itu tuh untuk menangani tuduhan terkait pembayaran klaim. Nah, Prudential itu perlu meningkatkan gitu kayak transparansi dan kejelasan proses klaimnya. Nah, kemudian kita harus pastikan gitu kalau setiap calon nasabah itu memahami syarat dan ketentuan klaim sejak awal gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan informasi yang akurat mengenai manfaat polis yang mereka pilih gitu. Nah,
Mungkin itu solusi yang pertama ya dari aku. Terus ada solusi yang keduanya juga, itu ada komunikasi proaktif dan penyelesaian sengketa. Nah, apa sih penyelesaian sengketa itu gitu, kayak prudensial itu kayak harus gitu melakukan pendekatan yang proaktif terhadap nasabah gitu, kayak mereka itu kayak harus merangkul. Wah, menarik sekali ya tentang solusi dari kamu itu tentang transparansi terhadap nasabah-nasabah. Iya, betul sekali. Nah, di sini aku ada solusi yang kedua nih, yaitu komunikasi proaktif dan penyelesaian sengketa. Nah, jadi prudensial itu harus melakukan pendekatan yang proaktif terhadap nasabah yang dirugikan. Nah, dengan cara menyediakan layanan gitu, pengaduan dan rujukan ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sektor jasa keuangan dapat membantu menjaga hubungan baik dengan nasabah. Nah, hal ini juga menunjukkan itikat baik gitu dari prudensial dalam menanggapi keluhan dari nasabah atau masyarakat gitu. Boleh. Jadi Cukup. Jadi solusi satu sama solusi dua ini saling berkaitan ya? Betul sekali. Sangat bagus sih solusinya. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi Iya, lagi, betul apalagi sekali. di perusahaan sebesar Prudential dan Asuransi ya. Kayak itu menyangkut asuransi jiwa gitu, karena sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Tapi menurut kalian penting nggak sih kalau misalnya permasalahan kayak gini disebarluaskan ke media gitu? Contohnya kayak permasalahan sekarang kan disebarkan di TikTok ya, itu harus nggak sih sebenarnya? Kira-kira? Kalau menurut aku sih sebenarnya itu tidak harus sih, karena seperti yang dibilang ya harusnya ada transparansi di permasalahan mereka gitu. Karena kalau misalnya tidak ada transparansi, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perusahaan itu. Tapi bener sih, tapi dalam hal itu setelah dia melakukan tentang kedudukan di TikTok, pasti banyak dari masyarakat Indonesia yang semakin tidak percaya dengan kredensial Indonesia. Kayak trust issue gitu. Iya, tapi ya itulah resiko gitu. Karena sesuatu itu emang harus ditekankan gitu, biar sesuatu bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi. Jadi emang ada konsekuensinya ya. Iya. Betul. Jadi kita udah kelar nih permasalahan tadi. Ya, jadi permasalahan dan solusi dari kami sudah selesai. Sekian. Ya.